Bayangkan ini, hari Senin pagi yang cerah, jalanan macet, dan kamu sedang dalam perjalanan menuju sebuah presentasi besar. Perut kamu terasa mules, telapak tangan kamu berkeringat, dan yang kamu pikirkan hanyalah ratusan hal yang mungkin terjadi. Kedengaran tidak asing? Tapi gimana kalau aku kasih tahu kamu bahwa kamu bisa mengubah stres itu menjadi sesuatu yang bermanfaat? Hai teman-teman, kita ketemu lagi di video Inspirasi Hidup. Sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, subscribe dulu kalau belum ya. Oke, kita mulai. Kamu pasti pernah kan merasa terjebak dalam stres yang tak berujung? Stres memang bisa jadi musuh terbesar kita, tapi jangan khawatir. Hari ini kita akan membahas 9 strategi untuk mengatasi stres dan kembali mengendalikan hidup kita. Let's go. Strategi pertama, persiapkan teknik yang tepat. Pertama, siapkan teknik yang tepat untuk mengatasi stres. Sama seperti kita mempersiapkan diri untuk cuaca buruk, kita perlu alat dan teknik untuk menghadapi stres. Misalnya, sebelum menghadapi presentasi di tempat kerja, buat daftar poin penting yang ingin kamu sampaikan. Ini akan membuatmu merasa lebih siap. Selain itu, kamu bisa mencoba teknik pernapasan atau meditasi singkat untuk menenangkan pikiran. Dengan memiliki strategi yang jelas, kamu akan merasa lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan yang datang. Ingat, persiapan adalah kunci untuk mengubah stres menjadi keberhasilan. Strategi kedua, terimalah stres sebagai bagian dari hidup. Kita harus menerima bahwa stres adalah bagian dari hidup. Setiap orang mengalaminya. Alih-alih melawan, kita harus belajar untuk beradaptasi dan melihat stres sebagai bagian dari perjalanan kita. Contohnya, saat menunggu hasil ujian, ingat bahwa rasa gugup itu normal. Dan banyak orang juga merasakan hal yang sama. Strategi ketiga, gunakan stres sebagai alat untuk berkembang. Daripada jadi beban, kita justru bisa menggunakan stres sebagai alat untuk berkembang. Stres bisa jadi pendorong yang kuat untuk mencapai tujuanmu. Ingat, bahkan penyanyi terkenal sekalipun bisa merasa gugup sebelum tampil. Saat kamu menghadapi tantangan di tempat kerja, gunakan stres itu untuk meningkatkan performa dan meraih hasil terbaik. Dengan menerima stres, kita bisa memandangnya sebagai pendorong untuk berbuat lebih baik, bukan sebagai penghalang. Jadi, biarkan stres mengalir dan gunakan energi itu untuk memotivasi diri agar melakukan yang terbaik. Strategi keempat, berhenti sejenak dan tanggapi dengan tenang. Selanjutnya, mari kita bicarakan tentang berhenti sejenak. Ketika menerima berita buruk, kamu bisa ambil napas dalam-dalam sebelum bereaksi. Misalnya, jika kamu mendapatkan email negatif dari atasan kamu, berhentilah sejenak. Ambil napas dalam-dalam dan pikirkan respons yang konstruktif. Jangan buru-buru bereaksi. Ini penting karena reaksi spontan seringkali dipenuhi emosi yang bisa memperburuk situasi. Dengan memberi diri kamu waktu untuk merenung, kamu dapat merespons dengan cara yang lebih efektif dan profesional. Ingat, reaksi yang tenang bisa mengubah dinamika percakapan dan membantu meredakan ketegangan. Strategi kelima, berlatih kesadaran penuh dan fokus. Seni untuk tidak terlalu peduli itu memang sulit, tetapi sangat penting. Fokus pada saat ini bisa membantu menenangkan pikiranmu. Cobalah meditasi atau sekadar berjalan di alam. Misalnya, saat kamu merasa stres di kantor, ambil waktu sejenak untuk berjalan di luar ruangan dan nikmati udara segar. Ini akan meningkatkan suasana hati dan kepercayaan diri kamu. Seperti yang dikatakan penulis Anne Lamott, hampir segala sesuatu akan berfungsi kembali jika kamu memutuskan hubungan sejenak, termasuk dirimu sendiri. Strategi keenam, identifikasi dan catat sumber stres kamu. Selanjutnya, cobalah mencatat sumber stres kamu. Dengan menuliskannya, kamu bisa melihat masalah secara jelas dan menemukan solusi yang mungkin tidak terlihat sebelumnya. Contohnya, jika kamu merasa stres karena banyak tugas kantor dan di rumah, buat daftar tugas dan atur prioritas untuk menyelesaikannya. Ini membantu mengurangi beban mental karena kamu memiliki rencana yang jelas. Ketika kamu tahu apa yang perlu dilakukan, kamu bisa lebih fokus dan mengatasi satu persatu tanpa merasa kewalahan. Tapi ingat satu hal yang sangat penting, jangan menunda-nunda. Daftar tugas ini tidak ada gunanya kalau kamu menunda-nunda mengerjakannya dengan berbagai alasan. Menunda akan membuat tugasmu menumpuk dan kamu semakin stres. Strategi ketujuh, cari dukungan dan bagikan perasaanmu. Berbicara dengan seseorang tentang stresmu bisa sangat membantu. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman atau keluarga. Saat kamu merasa terbebani dengan masalah pribadi, ajak temanmu untuk berbicara dan bercerita. Terkadang berbagi beban bisa meringankan pikiran.
kamu akan terkejut betapa banyak yang bisa kamu pelajari dari pengalaman orang lain. Ingat, kamu tidak sendirian dalam perjuanganmu dan dukungan orang-orang terdekat bisa memberikan perspektif baru yang mungkin kamu butuhkan. Strategi ke-8, membantu orang lain. Kamu tahu nggak? Membantu orang lain juga bisa membantu dirimu. Lakukan tindakan kecil seperti membukakan pintu atau membantu teman yang kesulitan. Misalnya, saat kamu melihat seseorang kesulitan membawa barang belanjaannya, tawarkan bantuan. Tindakan kecil ini bisa memberi dampak positif bagi dirimu dan orang lain. Ketika kamu memberi, hormon bahagia dalam tubuhmu seperti oksitosin meningkat. Ini menciptakan perasaan koneksi dan kepuasan. Selain itu, melihat senyuman di wajah orang yang kamu bantu bisa menjadi sumber motivasi yang luar biasa. Ingat, kebaikan itu menular, dan dengan membantu orang lain, kamu juga meningkatkan kualitas hidupmu sendiri. Strategi ke-9, fokus pada yang penting. Akhirnya, cobalah ubah perspektif kamu. Ingatlah bahwa tidak semua hal yang kita khawatirkan itu penting. Misalnya, saat kamu merasa tertekan karena tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain, pahami bahwa yang terpenting adalah kebahagiaanmu sendiri. Cobalah untuk memisahkan apa yang benar-benar berharga dari yang hanya membuat stres. Sadari bahwa stres tidak akan membunuhmu dalam jangka panjang. Ketika menghadapi stres, penting untuk menyadari bahwa banyak hal yang kita khawatirkan sebenarnya tidak benar-benar terjadi. Jika kamu merasa cemas karena harus menyelesaikan presentasi misalnya, atau apapun yang kamu rasa berat, ingatlah bahwa ini bukan masalah hidup atau mati. Dengan melihatnya dari sudut pandang ini, kamu bisa meredakan kecemasan dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Itu dia 9 strategi yang bisa kamu terapkan dalam menghadapi stres. Jadi, lain kali stres mencoba menjatuhkanmu, ingatlah 9 strategi ini. Dengan sedikit usaha, kamu bisa mengubah stres menjadi kekuatan. Kita akan jumpa lagi di video inspiratif lainnya di channel Inspirasi Hidup. Kalau kamu punya pengalaman menghadapi stres, coba share di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kamu suka dan subscribe kalau belum. Sampai jumpa.